Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nova Bagaskoro di acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Teriring doa dari Solo, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang permasalahan harta berupa tanah. Tema ini kita pilih karena banyaknya sengketa tanah dari waktu ke waktu. Untuk itu kita ikuti potongan video berikut ini. Sengketa warisan ini melibatkan Damina dengan pihak penggugat, yaitu 2 orang anak kandungnya sendiri. Damina digugat karena menjual tanah waris peninggalan mendiang suaminya tanpa melibatkan kedua anaknya itu. Untuk mempersingkat, kita ikuti penjelasan dari Bapak Joko Sutarto. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang sudah komen, share, like, and subscribe. Untuk Bapak Joko, kami persilahkan. Oke Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, Alhamdulillah kita bersua lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum yang kita berusaha selalu menyajikan tema yang update yang terjadi di sekitar masyarakat atau yang kadang-kadang memang sering terjadi yang kita lihat, kita dengar baik melalui berbagai mass media. Alhamdulillah kemarin kami juga berdiskusi bersama rekan-rekan advokat dan keesokan harinya ada kegiatan halal bihalal rekan SMP. Terkait dengan tema kita Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, kita akan memulai dengan membahas permasalahan harta khususnya objek tanah. Terkait dengan objek tanah kita akan membagi dalam 3 bagian atau 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah harta warisan. Kedua, harta bawaan. Ketiga, harta bersama. Dalam perspektif hukum Islam, pengertian harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, pembayaran hutang, pengurusan jenazah, serta wasiat pewaris. Jadi, yang disebut dengan harta warisan bukan hanya aset atau peninggalan pewaris saja, tetapi juga bila pewaris meninggalkan hutang, itu juga disebut dengan harta warisan. Kemudian, kita ingin jelaskan juga dengan ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam. Namun perlu diketahui, syarat lainnya yaitu pewaris harus sudah meninggal dunia. Jadi misalkan saja ada anak yang meminta harta warisan, padahal orang tuanya masih hidup, itu jelas tidak diperbolehkan atau tidak ada dasar hukumnya. Kemudian bagaimana pengertian harta bawaan? Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Contoh konkret misalkan saja, Koko menikah dengan Mei. Namun sebelum menikah, Koko sudah mempunyai sebuah apartemen. Maka apartemen tersebut disebut dengan harta bawaan. Adapun pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan selanjutnya menjelaskan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan masing-masing. Tadi sudah dicontohkan suami istri menikah namun sebelumnya mempunyai harta bawaan. Suami mempunyai harta bawaan berupa apartemen, maka hak sepenuhnya pada suami tersebut terhadap apartemen tersebut. Misalkan mau dijual atau mau disewakan, ini wewenang penuh daripada suami. Atau misalkan seorang istri mempunyai sebuah ruko, sebaliknya juga mempunyai hak mutlak terhadap ruko tersebut. Apakah mau dijual, disewakan, itu menjadi wewenang mutlak dari sang istri. Sedangkan dimaksud dengan harta bawaan sesuai pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh
oleh suami dan istri selama perkawinan. Contohnya saja, A menikah dengan B dan berhasil membeli sebuah apartemen. Maka apartemen tersebut disebut dengan harta bersama. Walaupun misalkan saja A ini yang bekerja keras dan B ini hanya mengurus rumah tangga, tetapi apartemen tersebut tetap disebut dengan harta bersama. Kecuali ada perjanjian pemisahan terkait dengan harta bersama. Kembali ke permasalahan terkait dengan harta bersama. Misalkan A akan menjual apartemen, maka harus dan seizin sepengetahuan daripada B selaku istri. Jadi misalkan suami A, istrinya B, atau sebaliknya. Misalkan selama pernikahan berhasil membeli 10 unit truk. Nah, ini ketika akan menjual 10 unit truk tersebut harus pengetahuan suami, atau ketika suami menjual harus pengetahuan istri. Baik Bapak Joko, terima kasih atas penjelasan awalnya tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, haruskah orang tua yang menjual warisan harus meminta tanda tangan anak? Oke Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, terkait dengan pertanyaan tersebut saya jelaskan, apabila tanah merupakan harta bawaan si ibu atau bapak, maka si ibu atau bapak berhak untuk menjual tanah itu tanpa persetujuan anak-anaknya. Mengapa? Karena tanah tersebut tidak termasuk dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat suaminya meninggal dunia. Selanjutnya, dalam hal tanah yang ingin dijual tersebut merupakan harta bersama, maka pada saat suami atau istri meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya dalam harta bersama. Apabila tanah tersebut dijual, namun anak-anaknya tidak menyetujui, maka penjualan tersebut tidak dapat dilakukan. Misalkan saja dalam sebuah keluarga, X bapak, Y ini ibu, salah satu meninggal, misalkan Y ini meninggal namun mempunyai 2 anak, maka ketika menjual harus berjualan dengan 2 anaknya tersebut. Perlu atau tidaknya tanda tangan anak perlu disimak dalam konteks bagaimana status harta tersebut. Apakah harta bersama, harta warisan, atau harta bawaan. Karena bila kita tidak melihat status tanah tersebut, namun tetap nekat untuk menjual dan akhirnya menimbulkan kerugian, maka berpotensi adanya upaya hukum, baik pidana ataupun perdata. Untuk itu, hati-hatilah ketika kita ingin menjual aset atau barang. Semoga bermanfaat bagi penonton Ngeteh semuanya. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Joko Sutarto. Namun sebelum ditutup, kami akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Harta adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Karena hanya berupa titipan, maka perlakukanlah dengan baik dan benar, baik cara memperolehnya maupun mengelolanya. Surakarta, 7 Juni 2024, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.